tentang apa sih pengertian dari kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus ada dalam setiap kalimat. Contohnya yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, pemilihan kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif juga memiliki struktur kata yang benar, ketepatan dalam pemilihan kata, koherensi antar bagian yang logis, dan ejaan yang benar. Kalimat efektif memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, memiliki kaidah kebahasaan sesuai yang berlaku. Yang kedua itu minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga itu tidak bertele-tele, dan yang keempat itu tidak ambigu. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Dan yang kedua ada kehematan, yaitu menghindari kata penggunaan kata frase atau bentuk lainnya yang tidak perlu berulang-ulang. Dan ketiga ada kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi tidak terpecah belah. Dan yang terakhir ada kelogisan, yaitu ide yang ada dalam kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Dari kalimat efektif. 1. Contoh kalimat pertama. Kalimat tidak efektif. Dia pergi ke pasar dan membeli sayur dan dia sangat bersenang. Kalimat efektif. Dia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan merasa senang. Dalam kalimat efektif, hubungan antar bagian lebih jelas dan ringkas. 2. Contoh kalimat kedua. Kalimat tidak efektif. Karena cuaca yang sangat dingin, dia memutuskan untuk tidak pergi keluar rumah. Kalimat efektif, karena cuaca dingin, dia tidak pergi keluar. Pada kalimat tersebut, kata-kata yang tidak perlu dihilangkan. 3. Contoh kalimat ketiga. Kalimat, dia pergi ke toko, hujan turun, dia membeli payung. Kalimat efektif, dia pergi ke toko karena hujan turun untuk membeli payung. Pada kalimat tersebut, semua bagian terhubung dengan jelas, membentuk alur yang logis dan membuat makna lebih jelas. 4. Contoh kalimat keempat. Kalimat, dia makan banyak tetapi tetap kurus karena dia tidak makan. Kalimat, dia makan banyak tetapi tetap kurus karena dia rajin berolahraga. Pada kalimat tersebut, hubungan antara aktivitas makan dan hasil yang dicapai tetap kurus, konsisten, dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absah Putra Gustiawan. Saya akan menjelaskan kalimat efektif. Saya akan menjelaskan fungsi kalimat efektif. Memiliki beberapa informasi penting dalam berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi dengan jelas, kalimat dengan cara yang mudah dipahami, struktur yang jelas, dan pemilihan kata yang tepat. 2. Kalimat efektif menggunakan kata yang tidak bertele-tele dengan maksud agar pesan yang disampaikan secara langsung dan efisien. 3. Kalimat efektif juga berfungsi agar makna atau pesan yang disampaikan tepat dan tidak menimbulkan kebingungan. 4. Kalimat efektif dapat mempengaruhi opini atau tindakan pembaca sehingga lebih persuasif. Secara keseluruhan, kalimat efektif berperan dalam menyampaikan pesan secara optimal dengan berbagai konteks berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi itu saya akan menjelaskan lagi tentang kesimpulan, yaitu jadi kesimpulannya kalimat efektif merupakan alat komunikasi yang penting karena mampu menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan tepat dengan menggunakan bahasa yang sederhana, struktur yang baik, serta menghindari redundasi. Kalimat efektif memudahkan pemahaman dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman, sehingga pesan dapat diterima dan ditanggapi dengan baik oleh pembaca maupun pendengar. Sekian dari saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.